Nah, kami dari kelompok 12. Saya Muhammad Farid Bawana. Aku Fira Ardila. Saya Yazid. Saya akan membawakan materi retorika. Dramatisme. Dari paradigma naratif. Teori retorika. Menurut Aristoteles, retorika bisa juga disebut sebagai alat persuasi. Retorika sendiri adalah cara bagaimana pembicara ini membujuk khalayak ramai dengan cara persuasif. Untuk membujuk khalayak, maka dibutuhkan 3 bukti retoris. Yang pertama adalah logika, yang kedua adalah emosi, yang ketiga adalah kredibilitas seseorang pembicara. Dapat disimpulkan bahwa teori retorika ini adalah yang memberikan petunjuk untuk menyusun presentasi atau pidato persuasi yang menggunakan alat-alat persuasi yang tersedia. Teori retorika sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis retorika forensik. Retorika forensik sendiri berkaitan dengan keadaan yang dimana mendorong timbulnya rasa bersalah atau tidak salah dari khalayak ramai. Pidato forensik atau biasa disebut pidato yudisial ditemukan di kerangka hukum. Retorika forensik ini berorientasi pada masa lampau. Yang kedua adalah retorika epideitik. Retorika ini berkaitan dengan wacana yang berhubungan pujian atau tuduhan. Retorika epideitik ini bisa juga disebut sebagai retorika seremonial atau pidato seremonial. Retorika jenis ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan dengan tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, atau mempermalukan. Nah, retorika atau pidato ini biasanya berfokus pada isu-isu sosial yang terjadi masa kini atau masa sekarang. Retorika yang terakhir yaitu retorika deliberatif. Ini biasanya disebut juga sebagai retorika atau pidato politis. Nah, retorika deliberatif ini biasanya digunakan untuk masa-masanya akan datang. Dramatisme sendiri ialah teori yang menjelaskan tentang kehidupan sebagai sebuah drama. Dapat kita simpulkan yang telah dikupas oleh ide-ide Burkert sendiri ada 3. Yang pertama adalah drama sendiri dikhususkan kepada pembahasan atau khalayak yang luas. Kemudian pertama mengikuti genre-genre seperti genre komedi, musikal, dan lain-lain. Yang ketiga, drama sendiri dikhususkan kepada khalayak yang luas. Baik, sekian. Nah, teori paradigma naratif ini dikemukakan oleh Walter Fischer yang berkeyakinan bahwa manusia adalah makhluk pencerita, di mana nilai emosi dan estetika menjadi dasar keyakinan serta perilaku dari manusia itu sendiri. Logika narasi lebih dipilih dibandingkan logika tradisional yang digunakan dalam argumentasi. Logika narasi menyatakan bahwa orang menilai kredibilitas pembicara melalui apakah ceritanya runtun atau koheren dan terdengar benar atau tepat. Terdapat beberapa kunci dalam pendekatan naratif, yaitu yang pertama ada narasi Fischer, memperspektifkan narasi yang mencakup deskripsi verbal ataupun nonverbal. Adapun dengan urutan kejadian yang diberi makna oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua ada rasionalitas naratif dalam paradigma naratif. Seseorang membutuhkan sebuah parameter untuk mengukur sebuah cerita, apakah cerita itu dapat dipercaya atau tidak. Dalam standar rasionalitas naratif menggunakan 2 prinsip. Yang pertama ada koherensi dan yang kedua ada kebenaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Paradigma naratif memungkinkan sebuah penilaian demokratis terhadap pembicara karena tidak ada seorang pun yang harus dilatih secara khusus agar menarik kesimpulan berdasarkan konsep koherensi dan kebenaran.